Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safi wa khaliluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi Islam, iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apapun harta yang kita miliki, secinta apapun kita kepada keluarga kita, anak istri kita, zinatul hayatid dunya. Harta, jabatan, keluarga yang kita cintai, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Kita siap ataupun tidak, kita ridha ataupun tidak, semuanya akan kita tinggalkan. Wal baqiyatus shalihat, adapun yang kekal abadi tiada lain as-shalihat, yaitu amal-amal soleh kita, bacaan Quran kita, salat-salat malam kita, puasa-puasa kita. Khairun 'inda rabbika thawaba, itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita tiada lain adalah amal-amal ibadah kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, yatbi'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa amaluhu. Setiap kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan tiga hal yang kita usahakan di dunia: ahluhu, keluarga yang kita cintai, wa maluhu, dan harta dan jabatan yang kita usahakan di dunia ini, yarji'an, dua hal tersebut akan meninggalkan kita di alam kubur. Harta akan kita tinggalkan, keluarga yang kita cintai pun akan meninggalkan kita. Wa yabqa amaluhu, adapun yang kekal abadi menemani kita baik di alam kubur, bahkan di mizan, di sirat, tiada lain teman sejati kita. Amaluhu adalah amal-amal ibadah kita. Jemaah Masjid Al-Falah Basura City rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mencurahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Tatimmu shalihat, tiada lain nikmat itu kita pergunakan untuk memperbanyak amal saleh. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. La tuhsuha. Seandainya kita diminta menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, la tuhsuha. Begitu banyak nikmat, wallahi kita tidak bisa menghitungnya. Allah masih memberikan kepada kita detak jantung. Bagaimana kalau jantungnya dipasang ring, jemaah? Allah masih memberikan kita denyut nadi. Allah masih memberikan kita nafas. Bagaimana kalau nafas kita diganti oksigen buatan? Wallahi nikmat Allah sangat banyak. La in syakartum la azidannakum. Mari perbanyak syukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. La azidannakum. Niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Wa la in kafartum. Seandainya kita mengingkari nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Ketahuilah, azab-azab Allah Azza wa Jal sangatlah pedih. Kedua kalinya salat dan salam, mari bersama-sama kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi tercinta kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi para sahabatnya, wa atba'ihi para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis baterai ya. Alhamdulillah. Ini bisa. Alhamdulillah, Allah Ustaz. Di mana? Bismillah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah Allah Subhanahu, tanpa terasa kita pada malam hari ini setelah maghrib kita memasuki tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah. Dan salah satu amalan yang paling banyak dilaksanakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sehingga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya mastakmala Nabi alaihi salatu wasallam siyama syahra fi Ramadan. Tidaklah Nabi SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Wa ma aktsaru siyaman min Sya'ban. Dan tidaklah Nabi SAW memperbanyak puasa setelah Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Ini jemaah. Dan terutama kita besok itu memasuki tanggal 13 Sya'ban, hari Rabu, dan Kamis yaitu tanggal 14 Sya'ban, dan hari Jumat insyaallah tanggal 15 Sya'ban. Maka jemaah niatkan nanti malam kita sahur insyaallah ta'ala. Kita melaksanakan puasa apa? Ayyamul
biyud, ya, tanggal 13, 14 dan 15 Sa'ban. Sebagaimana sabda diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili," sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Alla ada thalathan." Nabi berwasiat kepadaku jangan pernah tinggalkan 3 amalan. 3 apa? Amalan. Rasulullah sebutkan yang pertama al-witru qabla an arqud. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk sholat witir walaupun 1 rakaat saja jemaah, sebelum apa? An arqud, sebelum tidur. Nah ini jemaah, jadi diusahakan ya, semalas-malasnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ya, misalnya capek gitu ya, diusahakan sebelum tidur witir walaupun 1 rakaat ya. Ini wasiat Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama al-witru qabla an-naum, diusahakan salat witir sebelum tidur agar kita akhiri hari kita yaitu dengan apa? Salat ya. Akhiri kegiatan sebelum kita istirahat yaitu dengan sholat witir. Kemudian Rasulullah berwasiat yang kedua, warak'atai duha. Wahai Abu Hurairah, jangan pernah engkau tinggalkan 2 rakaat sholat duha. Ini 2 rakaat sholat duha. Ini wasiat Rasulullah yang kedua. Jadi jamaah, sholat duha ini terkenal juga dengan sholat awwabin, yaitu sholatnya orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW beliau bersabda bahwasannya inna likulli sulana shadaqah. Setiap persendian kita itu wajib apa? Mengeluarkan sedekah. Dan di hadis yang lainnya Rasul menyebutkan setiap kita itu ada 360 persendian, 360 mifsal persendian. Yang wajib 360 persendian itu setiap hari bersedekah. Dan Rasul melanjutkan wa yakfi bidzalika rak'atai duha. Namun panjenengan, anda kita semuanya, kalau bisa sholat 2 rakaat duha itu seperti bersedekah 360 persendian. Ini jemaah. Dan yang nasihat Rasulullah yang ketiga apa jemaah? Siyam 3 ayyam fi kulli syahr. Wahai Abu Hurairah, jangan pernah engkau tinggalkan juga yaitu puasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan kalender Hijriah ya. Ini terus ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan wallahi demi Allah, ba'da an asma'u dzalika min Rasul, setelah aku mendengarkan 3 wasiat ini dari Rasulullah SAW, beliau selalu melaksanakan 3 wasiat itu sampai Abu Hurairah meninggal dunia. Artinya apa jemaah? 3 hal ini ya, wasiat Nabi SAW ini. Jadi hebatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mendapatkan ilmu nasihat dari Nabi tercinta SAW, itu selalu dilaksanakan. Bahkan Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan 3 hal itu sampai Allah menjemputnya. Yang pertama apa tadi jemaah? Yang pertama apa tadi? Al-witru qabla an-naum. Ya, witir sebelum tidur jemaah. Yang kedua apa jemaah? Raka'atai duha. Ya. 2 rakaat salat duha. Kalau bisa isyraq juga gitu ya. Salat isyraq yang pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna
sempurna. Hadisnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian apa? 2 rakaat duha. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh orang yang paling dikasihi Nabi SAW dari para sahabat, muhadditsun Nabi, yaitu ahli hadisnya Nabi SAW. Tiada lain adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan yang ketiga, siyamu 3 ayyam. Puasa 3 hari setiap bulan. Dan insya Allah di bulan Sya'ban ini jatuh besok di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa puasa ayyamul bid. Yang Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dalam hadis Bukhari bahwasanya siyamu 3 ayyam kasiyami dahri kullihi. Sesungguhnya orang yang puasa 3 hari di setiap bulannya kasiyami dahri kullihi, seolah-olah dia puasa setahun penuh atau puasa sepanjang tahun. Ini ya, kuat tidak kita puasa sepanjang tahun jemaah? Kuat tidak? Ramadan saja kadang kita kelepasan gitu ya. Ada yang bolong karena bekerja, karena musafir, ya, atau karena sakit, ya. Kalau perempuan dengan datang bulan ataupun dengan nifas, kalau wanita yang baru melahirkan, tidak ada yang biasa bisa puasa setahun penuh. Namun Rasulullah SAW mengingatkan, siyamu 3 ayyam kasiyami dahri kulli. Seseorang yang rutin puasa 3 hari di setiap bulannya, seolah-olah dia puasa setahun penuh, ya. Puasa setahun penuh. Jadi amalan yang diperbanyak oleh Nabi SAW di bulan Sya'ban, yang pertama tiada lain adalah memperbanyak puasa. Ini memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa, baik puasa Senin Kamis ataupun Ayyamud Daud, ataupun minimal kita puasa besok itu, yaitu puasa Ayyamul Bid, ya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, man shoma yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum waja'ahu 'anil nari 70 kharifah. Masya Allah, tabarakallah. Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa ada seseorang dia niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yauman, 1 hari saja, fi sabilillah, karena Allah Azza wa Jalla, ya. Illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali orang ini akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla wajahahu 'anil nar, orang tersebut, wajah orang tersebut dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla 70 kharifah, sejauh 70 tahun perjalanan. Nah ini jemaah, itu 1 hari. Bagaimana kita puasa 2 hari? Bagaimana kalau kita puasa 3 hari? Bagaimana kalau kita puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak? Masya Allah, pahalanya luar biasa. Terutama anak-anak muda. Nah, ini perbanyak puasa. Terutama yang jombloan, jomblowati. Jadi kalau ikhwan kita, akhwat kita ada yang jombloan, jomblowati, perbanyak puasa. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, bahwasannya barang siapa di antara kalian ba'ah, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu mencari nafkah, patokannya itu nyari nafkah, yang penting halal, gitu ya. Nggak perlu nunggu punya mobil, punya apartemen. Yang penting dia mampu mencari nafkah, falyatazawwaj, jangan tunda-tunda nikah, segera nikah. Fa innahu aghaddu lil basar
wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya puasa itu akan memudahkan orang untuk ghadul basar, menahan pandangannya. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluannya. Faman lam yastati, kok belum mampu menikah, fasiyam, perbanyak puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai, tameng dari dosa dan kemaksiatan. Nah ini cuma perbanyak puasa. Nah ini yang jombloan depan kita, dua jombloan, hijau dan hitam mente, antum berdua nih. Ini jombloan. Insyaallah kalau ada akhwat silakan. Pak Bayu anaknya udah selesai. Kalau Pak Idris masih ada perawan satu. Ini jemaah, falyatazawwaj. Jadi jangan nunggu kaya dulu dan lain sebagainya, karena fitnah di akhir zaman. Perbanyak apa? Puasa. Fa innahu lahu wijah, karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi orang-orang yang beriman. Maka bagi ayah itu jangan terlalu pilih-pilih yang akhirnya nyari kekayaan. Idza ja'akum rajulun, kalau ada seorang pemuda datang kepada bapak-bapak yang punya anak perempuan, ya tuhib tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau Anda ridho dengan agama, jadi patokannya apa? Agama, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawwiju, maka jangan ditolak. Jangan ditolak. Makanya akhlak dan agama. Lihat akhlaknya, lihat agamanya. Kalau dua hal ini terpenuhi, masya Allah, fazawwiju, maka jangan ditunda nikah dengan anak-anak Anda yang perempuan. Wa illa, kalau tidak, takun fasadun wa fitnatun ari, akan terjadi kerusakan dan fitnah untuk pemuda dan juga akhwatnya. Jadi jangan khawatir mas, kalau panjenengan agamanya bagus, sering pengajian, nanti akan dilirik oleh bapak-bapaknya, akhlaknya bagus, ya sudah. Nah, ini jemaah. Yang pertama, amalan yang paling perbanyak kita di bulan Sya'ban, memperbanyak apa? Puasa. Dan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau radhiyallahu taala anha itu menyelesaikan hutang puasanya fi Sya'ban. Menyelesaikan hutang puasa itu di bulan Sya'ban. Jadi kita sebagai ayah, sebagai orang tua, kalau kita punya anak perempuan, punya istri, wajib kita mengingatkan mereka atas hutang puasa Ramadannya. Puasa hutang Ramadannya. Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi nadharat an tahujja hadhihi sana famatat. Ya Rasulullah, saya itu punya ibu, ummi, ya. Nadharat, dia punya nadar antahujjah hadhihi sana, untuk berhaji tahun ini. Famatat, tapi sebelum haji dia meninggal dunia. Afa aqdi anha, apakah saya sebagai anak wajib membayar hutang haji dari ibu saya? Maka Rasulullah SAW bersabda, in kanat ala ummika dainun afa taqdi anha, kalau seandainya ibu anda itu punya hutang kepada manusia, apakah anda wajib membayar hutang ibu anda? Maka wanita ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, saya akan bayar hutang ibu saya. Maka Rasul bersabda, fadainullahi ahaqqu an yustawwafa bih, sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih wajib dibayarkan. Nah, ini ya. Jadi hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayarkan.
Jadi kalau kita punya hutang, jangan puasa ayam melbit, jangan puasa sunnah, yang wajib dulu, yang wajib terlebih dahulu kita kerjakan. Ya. Begitu juga wanita yang punya nadar untuk haji, kemudian dia sudah daftar haji misalnya, maka anak-anaknya ini wajib membadal hajikan orang tuanya. Dan ciri-ciri anak yang soleh itu membayar hutang-hutang orang tuanya. Ini jemaah. Jadi ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia tidak ridho, tidak ikhlas ketika ibunya, ayahnya meninggal dan dia masih punya hutang piutang. Wallahi jemaah, kalau ada seorang anak nggak peduli dengan hutang orang tuanya, wallahi ini anak durhaka. Baik hutang kepada Allah berupa puasa, berupa haji, ataupun hutang kepada manusia. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyelesaikan hutang puasanya di bulan apa? Sya'ban. Di bulan apa? Sya'ban ini. Ini jemaah. Amalan-amalan utama di bulan Sya'ban setelah yang pertama memperbanyak puasa. Yang kedua, ya, dan puasa ini penghapus dosa, ya, mengangkat derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memperbanyak taubat. Memperbanyak apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak taubat, istighfar di bulan Sya'ban. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah." Wahai para manusia, perbanyak taubat kembali kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fi kulli yawm mi'ata marrah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yastaghfiru li kulli yawm mi'ata marrah. Nabi alaihi salatu wasallam, ini karena ada yang Arab, jadi Arab Indonesia gitu. Banyak yang Arab. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang dari 100 kali di setiap hari. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'sum. Padahal Nabi itu adalah manusia yang terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni dosa beliau yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari 100 kali. Dan di riwayat lainnya 70 marrah. Dan di riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla sehari 70 kali. Bagaimana dengan kita, jemaah? Bagaimana dengan kita, jemaah? Kita manusia yang pun begitu banyak dosa. Amalan kita belum tentu diterima oleh Allah. Dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga belum tentu kita dapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Berapa kali kita bertobat pada Allah Azza wa Jalla? Berapa kali kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan surga, yang telah diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, selalu bertobat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla sehari 100 kali, jemaah. Minimal 100 kali Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul menganjurkan kita itu memperbanyak minimal di pagi dan sore hari membaca Sayyidul Istighfar. Mari kita bersama membaca. Siapa tahu ada yang belum hafal, kita baca Allahumma
anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita nggak hafal doa ini cuma, dan jangan sampai kita lupa membacanya, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Ya, kita baca doa ini. Allahumma ya Allah, anta Rabbi, sesungguhnya engkau adalah Rabb, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan melakukan semua janjiku padamu semampuku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui bahwasanya semua nikmat ini adalah darimu. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ya Allah, faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya engkau, ya Rabbal Alamin. Ini jamaah, perbanyak tobat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah, apapun permasalahan kita, baik permasalahan keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, itu kuncinya memperbanyak tobat, memuhasabah diri kita, introspeksi diri, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang kita perbanyak di bulan Sya'ban ini yaitu adalah memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memperbaiki diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, al-yawma amalan bila hisab, pada hari ini kita masih bisa beramal sebanyak-banyaknya, kita masih diberikan oleh Allah nyawa, ruh untuk baca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk bisa bersedekah, untuk bisa qiyamul lail bila hisab. Dan kita belum dihisab oleh Allah di dunia ini. Wa amal ghad, adapun esok, ketika nyawa telah berpisah dengan raga, ketika kita sudah berkalang tangan, hisabun bila amal, yang ada hanyalah hitungan amal, bila amalin, dan disitulah kita sudah tidak bisa beramal lagi. Sebelum waktu itu datang, sebelum ajal menjemput kita, ya, mari kita memperbanyak tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban tiada lain adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga para ulama menyebutkan Sya'ban itu Syahrul Qurra, yaitu bulannya orang membaca Al-Quran. Kalau Ramadan bulan turunnya Al-Quran, jangan salah. Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sedangkan Sya'ban Syahrul Qurra, bulannya orang membaca Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran itu bukan nunggu Ramadan. Siapa yang jamin kita sampai Ramadan? Cuma Ramadan masih 17 hari lagi. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Kita saja tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Akan ada yang tahu juga. Maka jangan menunda-nunda amal kita, menunggu Ramadan. Ada di antara kita yang pengen baca Ramadan. Wallahi, siapa yang jamin untuk kita sampai Ramadan? Ada yang pengen qiyamul lail nunggu Ramadan. Siapa yang jamin usia kita sampai Ramadan? Ada yang sedekah nunggu Ramadan. Siapa yang menjamin usia kita sampai Ramadan? Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadurul masa." Ketika Anda di sore hari, di pagi hari, jangan menunda amalan Anda nunggu sore hari. Tidak ada jaminan kita sampai sore hari, apalagi sampai Ramadan. Wa idza amsayta fala tantadhirus shalah. Pun ketika Anda di sore hari, jangan pernah menunda amalan nunggu pagi hari. Siapa yang jamin kita itu sampai pagi hari? Wa khudh min sihhatika limaradik. Mumpung Allah memberikan kesehatan, pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Limaradik, sebelum datang rasa sakit kita. Wa hayatika qabla mautik. Pergunakan umur, usia, kehidupan yang Allah berikan untuk memperbanyak amal soleh. Qabla mautik, sebelum datangnya pemutus semua kenikmatan. Hadimul ladzat, yani al-maut. Sebelum datangnya pemutus semua kenikmatan dunia, tiada lain adalah kematian. Berapa banyak di bulan Sya'ban ini orang-orang yang dapat berita di WhatsApp, alumni SMP, alumni pondok meninggal dunia. Banyak sekali cuma. Betul, dapat info-info banyak yang meninggal di bulan Sya'ban. Maka jangan pernah menunda amal jemaah, menunda mengamalkannya di bulan Ramadan. Kalla, la haula wala quwwata illa billah. Jangan menunda amal, menunggu bulan Ramadan jemaah. Karena wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Luqman ayat 34. Setiap kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, dan kita tidak akan pernah tahu di bumi mana Allah akan menjemput kita. Berbanyak amal soleh di bulan Sya'ban. Ya, yang pertama apa tadi jemaah? Yang pertama apa? Perbanyak apa? Puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, perbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu luar biasa. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqul alif lam mim harf, dan alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Kita membaca alif lam mim 30 kebaikan, habis itu ditutup Al-Qur'annya, main HP ya. Jangan kayak gitu ya. Udah dapat 30 kebaikan, tutup Al-Qur'an. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan kita itu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Anda bayangkan, alif lam mim 30 kebaikan menghapus 30 kesalahan kita, menghapus 30 dosa kita, menghapus 30 kekhilafan kita. Wallahi, makanya Al-Quran itu mukjizat yang Allah berikan kepada umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memperbanyak apa yang keempat? Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Al-iktsar minas salawat. Bulan dimana kita menyemai tanaman-tanaman kita, dan di Ramadan itu kita syahrul hasad, bulan memanen tanaman kita ya. Jadi orang-orang yang tidak
bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan karena dia tidak mulai membacanya di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini enggak ada di antara kaum muslimin itu Ramadan saja enggak khatam Al-Quran, enggak khatam Al-Quran, enggak khatam. Karena di 20 terakhir Ramadan sudah para mudik, sudah mulai macet, ngecat rumah, beli baju, 20 juz mandek. Ini banyak cuma. Kita mulai menanam amal-amal soleh itu. Rajab syahrul zar'i. Rajab itu bulan menanam. Wa Sya'ban syahrul siqayat. Sya'ban itu bulan kita merawat tanaman-tanaman kita. Wa Ramadan syahrul hasad. Dan Ramadan itu adalah bulan kita memanen tanaman-tanaman kita. Jadi memperbanyak puasa salat sunnah di bulan Sya'ban. Kita tingkatkan amalan-amalan kita di bulan Sya'ban. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Ummu Salamah, begitu juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man shalla itsnatai ra'atan nafilah ghaira fariidatin illa banallahu bidzalikal yaum baitan fil jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seseorang salat 12 rakaat, salat sunnah, bukan salat wajib, kecuali setiap hari pula Allah bangunkan bagi orang tersebut istana di surga. Ini jemaah. Waktu Isya. Baik. Sudah Isya? Baik, enggak ada bunyi. Tapi mungkin jadi ada yang kelima, amalan yang diperbanyak yaitu tiada lain adalah as-salawatu ala nabi, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena waktu sudah masuk salat Isya, ada pertanyaan mungkin nanti dulu Pak Ahmad dari 1 atau 2. Jadi salat Isya ini boleh diundur karena Nabi alaihi salatu wasallam salat Isya itu di muntasafil lail, bahkan di pertengahan malam gitu ya. Tapi sebaik-baik salat memang di awal waktu gitu ya. Tapi ada pertanyaan dari jamaah mungkin dari Pak Salim 1. Gitu. Tapi azan dulu mungkin ya. Silakan azan dulu untuk Pak Ahmad. Nah, baru iqamah nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sesi tanya jawab boleh? Tanya jawab. Baik, bagi jemaah yang boleh mau mengajukan pertanyaan, tafadhol. Dari Pak Salim, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan keutamaan puasa 6 bulan tadi versus puasa Nabi Daud. Nah, karena kan salah satu dari Rasulullah kadang ikut sebenarnya karena kita umatnya, sedangkan Nabi Daud juga beliau pernah bilang sebaik-baiknya puasa yang beliau adalah puasa Nabi Daud. Atau orang melihatkan satu saja, atau boleh misalnya pas 13, 14, 15 yang puasa Nabi Daud. Aduh, bagaimana? Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Jadi pertanyaan dari Pak Salim yang pertama yaitu bagaimana hukum menggabungkan 2 puasa sunnah. Demikian. Yang paling utama itu Mana yang paling utama ya? Apakah puasa Daud atau Ayyamul Bid? Kalau yang paling utama jelas adalah puasa Daud. Habus yang puasa yang paling dicintai Nabi SAW dan yang jadi keutamaan adalah puasa Daud. Yasumu yauman wa yufdiru yauman, yaitu sehari puasa sehari tidak. Itu ya. Karena 1 hari puasa saja pahalanya menghapus menjauhkan seseorang dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla sejauh 70 tahun perjalanan. Ini jelas ya. Dan tingkatan kedua puasa sunnah yang paling utama yaitu adalah puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Karena Senin Kamis adalah hari di mana amalan-amalan kita itu diangkat di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Rasul bersabda, wa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Dan aku sangat gembira ketika amalanku itu diangkat di hadapan Allah Azza wa Jalla dan aku dalam kondisi sedang berpuasa. Ya. Dan yang ketiga baru puasa Ayyamul Bid. Itu kalau tiap bulan. Kenapa? Karena memang secara jumlah pun puasa Daud itu 15 hari. Jadi dia paling utama. Yang kedua yaitu puasa Senin Kamis sebulan 8 hari. Dan Ayyamul Daud sebulan 3 kali. Jadi jelas yang lebih utama yaitu al-jazaa min jinsil amal. Artinya apa? Semakin banyak puasa ya pahalanya semakin tinggi dan semakin besar. Allahu a'lam bishawab. Bisa dipahami untuk Pak Salim. Mungkin ke yang lain, tafadhol nanti Pak Salim. Tafadhol Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan puasa Ayyamul Bid pada bulan Zulhijjah. Ya. Kan ada hari tasyrik di 11, 12, 13. Nah, Apa pada bulan Zulhijjah itu tidak ada ini apa namanya? Ayyamul Bid. baik. Barakallahu fi jazakallahu khairan. Puasa yang diharamkan berpuasa itu yang pertama Idaini, yaitu 2 Id, baik Idul Fitri tanggal 1 Syawal ataupun Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Puasa yang diharamkan yang kedua Ayyamut Tasyriq. Ini haram, yaitu 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Yang ketiga Ayyamus Syaq, yaitu hari Rabu. Yaitu hari Rabu di mana ini sudah masuk Ramadan atau masih 29 atau 30 Sya'ban. Maka di hari 3 ini hukumnya haram berpuasa. Yang pertama Idaini, Idul Fitri wa Idul Adha. Yang kedua Ayyamut Tasyriq 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga Ayyamus Syaq, Yaumus Syaq. Rasul bersabda, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Seseorang yang puasa di hari yang bimbang, ini Ramadan atau belum, maka dia telah
bermaksiat, durhaka kepada Rasulullah SAW. Maka di bulan Dzulhijjah itu tidak ada yang tanggal 13, tapi Anda boleh di tanggal 14 dan 15 saja. Karena Nabi SAW beliau bersabda, ayyamu tasyrik yaumu aklin wa syurbin. Sesungguhnya hari tasyrik itu adalah hari raya, silahkan makan-makan dan minum-minum. Jadi tetap tidak boleh, ya. Barakallahu fiik. Jadi untuk spesial Dzulhijjah itu tidak ada puasa tanggal 13 ayyamul bid. Satu lagi si Pak Salim. Jadi ini ketika proses kisos setelah hisab. Kisos di ini al kiamat kan? Nah, jadi misalnya begini kan, lah, kan ada kita dihisab Allah, kemudian ada kita sama manusia. Satu ya kan, puasa itu berguna juga nggak ketika manusia versus manusia, pahalanya kita. Jadi kita pernah zolim sama orang, kan besok diantrikan kan, diantri, suruh menyelesaikan kita dengan kita. Nah, apakah Allah itu ada kayak pernah dikisahkan atau ada hadisnya Allah intervensi si fulan ini yang jauh mata memandang orang tuh mau nuntut dia itu, apakah ada itu yang ada kompensasi? Bukan, Allah itu mungkin mengintervensi dia banyak nih yang mau antri minta apa diberi keadilan sama si fulan ini karena dulu si fulan menyakiti orang. Ada nggak pernah dikisahkan atau dinukilkan atau apa kan? Ya Allah mengintervensi proses itu, udahlah selesaikan, saya kasih rahmatmu, udah kamu saya selamatkan. Ada nggak? Ada, jemaah. Itu hadis, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam itu nanti menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang yang dia mentauhidkan Allah azza wajalla, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berbuat sihir. Jadi dia benar-benar mentauhidkan Allah azza wajalla. Orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, orang ini mempunyai 99 sijilan catatan dosa. Orang ini mempunyai 99 catatan dosa. Walikul sijil maddal basar. Dan satu catatan dosanya itu sejauh mata memandang. Sejauh apa? Mata memandang. Ini, dan dia mempunyai 99 catatan dosa, yang satu dosanya sejauh catatan mata memandang. Misalnya bapak-bapak naik ke lantai berapa ini? 30 mungkin. Sejauh mata memandang bapak sampai melihat Gunung Pangrango kalau pagi hari. Nah saya dulu di sini 3 tahun ya, 2,5 tahun kurang lebih Pak ya. Sejauh sampai Pangrango kelihatan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah berfirman, apakah ada dari 99 catatan ini yang engkau ingkari, artinya yang engkau tidak laksanakan? Maka hamba ini mengatakan, iya, ini semua dosaku ya Allah. 99 catatan, satu catatannya sejauh mata memandang. Kemudian orang ini mengatakan, ini semua dosaku ya Allah, tidak ada satupun catatan yang tidak aku laksanakan, ini semua benar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan satu catatan, yaitu tauhid. Orang ini tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, mentauhidkan Allah azza wa jalla, tidak pernah berbuat syirik. Akhirnya apa jemaah? Satu catatan la ilaha illallah itu ketika ditimbang dengan 99 catatan, maka 99 catatan dosa itu semuanya terlempar, dan yang lebih berat adalah satu catatan, yang catatan itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Kalau ada seseorang di akhir Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hadis sahih bahwasanya 99 catatan dosa itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena satu catatan, yaitu bitokoh kartu bahwasanya orang ini tidak pernah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa dipahami ya Pak. Barakallahu fikum jami'an. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.